dipersembahkan oleh Dengan saya, Hotman Paris, industri rokok berteriak. Karena adanya rencana Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang membuat perubahan total dalam kemasan rokok. Antara lain, hanya boleh satu warna, tidak boleh ada brand, tidak boleh ada foto-foto, hanya boleh nama rokoknya. Dan harus ada gambar yang sangat seram, misalnya paru-paru rusak. Hanya boleh dijual dalam radius 200 meter dari lingkungan sekolah. Dan yang paling parahnya lagi, harus bahasa Indonesia. Jadi rokok yang misalnya Camel harus dirubah namanya menjadi Unta. Padahal itu kan merek adalah suatu proses marketing yang sudah lama untuk membangun merek tersebut. Kalau mereknya adalah Hotman atau Hotman, harus dirubah menjadi laki-laki panas. Ada apa ini? Bukankah rokok ini merupakan penyumbang cukai income terbesar kepada negara? Ada apa di Kementerian Kesehatan? Inilah Hot Room. Peraturan Menteri Kesehatan yang membahayakan industri rokok. Rencana pemerintah untuk menyusun rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik menimbulkan polemik. Draft yang direncanakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan. Setelah sebelumnya, PP Kesehatan melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. RPMK tersebut akan mengatur mengenai desain kemasan agar polos dan seragam. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengungkapkan jika dampak kebijakan PP Kesehatan dan RPMK akan berdampak pada 2,3 juta tenaga kerja. Selain itu, INDEF juga menyebut jika regulasi ini berdampak pada sektor ekonomi hingga penerimaan perpajakan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara setara 308 triliun rupiah. Banyak pihak berharap agar proses perumusan aturan tersebut melibatkan para pelaku industri. Terlebih, industri tembakau tidak hanya penting dari sisi ekonomi saja, melainkan juga merupakan bagian dari ekosistem nasional yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, tenaga kerja, industri retail, hingga industri periklanan. Apakah kebijakan tersebut akan mengatasi permasalahan mengenai prevalensi merokok pada anak? Bagaimana dengan nasib petani dan pekerja di sektor tembakau yang mencapai 6 juta orang? Bagaimana pula dengan nasib retail yang sudah berjualan sebelumnya? Apakah akan terjadi peningkatan kemiskinan imbas turunnya ekonomi pelaku usaha kecil? Hotman tidak merokok, tapi saya tidak pernah lupa minum kopi jam 4 subuh, minum kopi pada saat rapat. Kenapa? Bekerja keras itu perlu pemanasan dari dalam, dan salah satu adalah caranya minum kopi. Yang kedua, saya sudah bicara dengan banyak orang keluarga yang orang tuanya amnesia, lupa ingatan. Ternyata kopi adalah salah satu mencegah amnesia. Makanya kopi kesayangan Hotman adalah kopi luwak hitam premium yang tiap hari mendampingi Hotman, terutama dengan karir begitu banyak perkara-perkara internasional. Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman sama Sintayong, pelatih timnas bola nasional.
tidak ada duanya. Kopi lain lewat semua. Ibu Siti Nadia, Kementerian Kesehatan, apa yang mau dilarang di rencana peraturan Menteri Kesehatan ini yang membuat industri rokok pada marah-marah? Ya, sebenarnya kita ingin melakukan pengendalian terhadap rokok dan zat aktif lainnya ya. Artinya, pengendalian maksudnya apa? Agar orang tidak merokok. Nah, itu kita tidak melarang orang tidak merokok, Bang. Ya. Jadi orang tetap boleh merokok karena Ya. itu merokok itu adalah hak dari masing-masing. Oke. Tapi merokok pada tempat yang sudah disediakan. Merokok pada tempat di mana itu? Pada tempat-tempat kan memang kita ada aturan bahwa tidak semua tempat itu bisa Oke. orang merokok. Kita Itu yang kembali dulu ke atur. peraturan. Katanya hanya boleh rokoknya satu warna, nggak boleh berwarna-warna bungkusnya. Ya. Jadi di dalam PP 28 2024 ini dan juga merupakan turunan dari Undang-Undang 17, memang pengaturan daripada upaya untuk kita mengendalikan perokok remaja dan anak, Ya. itu salah satunya kita melakukan standarisasi. Nah, standarisasi ini mulai dari peringatan, informasi, tulisan, sampai warna kemasan. Hanya boleh satu warna, Satu warna standar, standar. Semua rokok. semua rokok. Jadi termasuk semua rokok nggak tahu lagi, kita dari jauh nggak tahu lagi yang mana rokok kesayangan saya. Warnanya sama semua. Masih ada mereknya, Pak. Hanya mereknya katanya kecil. Ya. Brandingnya nggak boleh. Nggak, karena merek itu tetap ukurannya terserah. Hanya saja peringatan itu saat ini sudah 45%. Logo merek nggak boleh. Logo nggak boleh. Boleh, masih Hah? boleh logo. Di peraturan menteri itu di draftnya sebenarnya nggak boleh. Hanya boleh ada gambar paru-paru rusak. Itu boleh. Wajib disantumkan. Nama rokok, logo rokok itu masih bisa. Tapi memang peringatan, informasi, gambar mengenai dampak dari merokok. Tapi semua harus seragam. Untuk warna kita standarkan. Semua rokok. Semua rokok, termasuk rokok elektronik. Termasuk rokok elektronik. Betul. Saya mau mengeluarkan rokok Hotman. Apa harus saya rubah? Nggak boleh bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Inggris ya? Kalau nama merek rokok itu tidak kita lakukan. Katanya hanya boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk peringatan, untuk informasi. Untuk merek nggak apa-apa? Untuk merek sesuai nama Jadi merek. tidak perlu Hotman dirubah jadi laki-laki panas. Tidak, Camel jadi unta, nggak perlu. tidak. Tidak Terus? diatur di peraturan Tidak diatur Kemenkes ya? ke depan. Iya. Gimana nih Pak Hasbullah? Iya. Ini Anda dari asosiasi pendukung ini. Oh, Peraturan itu Pak Usman. Tadi saya mau tanya dulu ini, kenapa bikin kacau nih? Kacau terhadap siapa ini pertanyaannya nih? kacau terhadap industri Kacau. rokok. Wah, berarti itu pikirannya kacau juga. Kenapa? Kenapa tidak pikirkan rakyat yang banyak? 270 juta. Ya kenapa nggak tutup aja industri rokok sekalian? Tidak ditutup, sama aja Kita kayak kasih, sama dia aja buka. kayak alkohol, Ya. nggak ditutup. Ya. Silakan mau beli, tapi kita cukai yang tinggi, kita atur. Hmm. Kenapa? Peraturan itu harus memahami substansinya. Ya, Substansi rokok seluruh dunia sudah akui adalah bahan aditif, ya, ya. Dan substansi rokok menyebabkan orang lain juga rusak, ya, bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu tidak ada satu pesawat pun yang membolehkan merokok. ya. Ya kan? Kenapa? Karena dia melanggar hak orang lain, mengganggu orang lain. Kalau mau merokok kayak Bu Nadia bilang, kalau menurut saya akademisi, boleh silakan merokok, boleh racuni dirimu sendiri, tapi jangan racuni orang lain. Kan Ya. hukum begitu. Hukum kan artinya melindungi yang lebih banyak, melindungi yang Ya, lemah. tapi semua orang udah tahu rokok itu membahayakan. Nggak usah diajarin. Tapi Siapa bilang? Nah, di sini salah kita. ya. Tidak paham, masyarakat tidak tahu. Coba lihat di mana masyarakat tahu dia bahayanya dia merokok. Ada satu lagi Pak Uthman, ini substansi yang perlu Oke, dipahami. Ya. Pak Roy dulu, gimana? Silakan. Pak Roy gimana? Itu benar-benar katanya seolah-olah industri rokok ini adalah dosa. Gimana dari asosiasi? Kami asosiasi peritel, Pak Ya. Hotman. Jadi kami melihat bahwa yang dimaksud dengan kesehatan pasti kita dukung. Ya, Tapi ekonomi itu tentunya harus dipisahkan dengan persoalan kesehatan. Ya. Nggak bisa ekonomi dan kesehatan dijadikan satu. Ya. Kesehatan Ya, mengatur perdagangan Secara misalnya. ekonomi sangat berkaitan itu Pak. Ya. Tidak ada orang yang cuma sehat yang Tapi kaya kita doang. harus lihat bahwa perdagangan misalnya kalau diatur oleh Kementerian Kesehatan, buat apa fungsi Kementerian Perdagangan? ya, Ada fungsi masing-masing kementerian. ya. Dan Jadi apa bahayanya kalau peraturan Menteri Kesehatan ini dikeluarkan yang rokok hanya boleh satu warna?
gambar paru-paru rusak banget di dalam bungkus rokok. Apa bahayanya? Ya persoalannya sekarang di kami, di perdagangan, kami bukan berhadapan dengan bagaimana pelarangan ini, tapi justru bagaimana rokok ilegal dan legal jadi marak. Itu malah menimbulkan rokok ilegal. Yang lebih marak bertimbang yang legal. Ya. Dan sudah ada kejadian, bukti di media, pada tanggal 7 September kemarin, dibebaskan 3 pedagang besar, 78.000 bungkus, dengan membayar denda saja selesai rokok ilegalnya. Oke. Dan bisa dijual lagi. Tapi itu sedikit sekali, Pak. Perusahaan rokok asing yang terbesar pangsa-pasarnya tahun lalu itu menjual 83 miliar batang Ya. dengan total revenue 116 triliun, Pak. Negara berarti kaya. Bukan negara, dia perusahaan. Dari cukai. Cukai itu bukan dari perusahaan, Pak. Cukai itu denda bagi perokok. Oke, yang Cuman bayar siapa? yang bayar siapa? dibayar duluan oleh perusahaan. Iya, perusahaan yang bayar. Bukan bayar dia. Dia membayar, tapi yang membayar sesungguhnya perokok. Iya, tapi pada awalnya kan perusahaan Cuma yang awalnya. bayar. Kalau tidak ada aturan cukai, harga rokok tidak sebesar Kenapa itu. Bapak tidak usulkan aja rokok mati tidak boleh? Selesai. Tidak Gimana? perlu diusulkan. Kalau kita lihat di dunia, industri rokok itu sunset industry, Pak. Kenapa? Negara mana coba yang membuka dengan lebar merokok? Pak Beni, rokok ilegal begitu banyak. Itu tidak ada usaha untuk menghancurkannya. Gimana itu? Ya, rokok ilegal itu adalah sebagai ekses, Pak, dari Ya. berbagai regulasi, termasuk cukai yang sangat tinggi, kemudian kebijakan non cukai juga yang sangat tinggi, Ya. yang terlalu ketat. Ya. Ini akan menyuburkan munculnya rokok ilegal, Pak. Ya. Diakui oleh rekan-rekan di Kementerian Keuangan, setiap kenaikan cukai 10% akan meningkatkan rokok ilegal Ya. proporsional. Nah inilah, Ya. Pak. Jadi kami Sedikit sekali, sebenarnya Pak, kalau makin dilihat. ketat No. aturan, ya kami I mengharapkan don't believe it. adalah penanggulangan atau penanganan cukai, penanganan rokok ilegal ini menjadi Jadi lebih Bapak ketat lagi. menentang nggak ide dari Kementerian Kesehatan kemasan rokok hanya boleh satu warna? Menentang nggak itu? Artinya brandnya pun nggak boleh dipromosikan lagi. Nah, saya ingin menyampaikan dulu, Pak. Saya mengadvokasi industri rokok bukan berarti saya menentang kesehatan, Pak. Ya. Tapi saya mengadvokasi ini karena memang ada kepentingan industri nasional rokok ini terhadap ekonomi nasional, Pak. Ya. Kalau kita lihat cukai yang diterima, ya walaupun kata Profesor Tabrani itu yang juga yang membayar adalah konsumen, tapi tidak bisa dinafikan itu adalah sekitar 213 triliun rupiah dibandingkan dengan dividen BUMN hanya 80 mungkin 90 triliun rupiah. Hanya 90 dividen dari BUMN, sedangkan industri rokok menghasilkan negara 200 triliun lebih. 213 Tapi triliun. Pak, bahayanya resiko kerugiannya 4 kali lebih lipat. Dari Tapi kerugian 200 sakit, biaya berobat, 200 kematian triliun itu dipakai untuk pendidikan, Pak. No. Kalau 213 triliun itu, Pak, sudah real masuk ke anggaran. Ya. Kalau yang tadi kerugian masih hipotesis berdasarkan asumsi. Bukan berarti Itu. seluruh dunia, Pak Beni, sudah ada bukti dimanapun. Kenapa Ada di studinya. dunia orang negara-negara lain begitu ketat? Karena fakta. Bapak Orang sendiri lain. gimana caranya untuk mencegah ini perusahaan ilegal? Nggak ada sama Perusahaan sekali. ilegal itu pekerjaan pemerintah Ya. karena dia memang bertugas mengawal. Ya. Ilegal bukan hanya rokok, Pak. Yang ilegal banyak, apalagi kayak narkotik, ilegalnya luar biasa banyak, Jadi? Pak. Ya kan? Jadi itu bagian yang memang tantangan buat negara bagaimana mengendalikan. Ya, tapi bukan berarti karena cukainya tinggi lalu ilegal rokok ilegal, cukai Pasti, ilegal Pak. lalu Cukai tinggi, pasti dibiarin. ilegal. Ada memang Kemudian itu, saya kemasan tahu. polos, Pak, itu bukti di Australia tahun 2012 atau 2013 pergerakan cukai polos dalam tanda petik cukai polos itu sebelumnya rokok ilegalnya cuma di atas sekitar 10%, tapi setelah 10 tahun kemudian menaik, Pak. Oke, kita di segmen berikutnya akan membahas apa akibat kerugian ekonomi kalau industri rokok terlalu dibatasi. Di satu pihak uang mau, tapi industrinya seolah-olah dibatasi sangat. Tunggu lagi di Hot Room.
dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Tanggal 20 Oktober kita akan mempunyai presiden yang baru, Bapak Prabowo, yang adalah kliennya Hotman selama 25 tahun. Beliau akan menanggung beban yang sangat berat, hutang luar negeri yang sangat besar, belum lagi biaya untuk merampungkan IKN. Pak Andri, kalau industri rokok ini dikebiri seperti ini, katanya 200 triliun lebih cukai dari industri rokok. Apa akibatnya terhadap negara? Jadi berdasarkan kalkulasi kami, Pak, kalau dari kemasan polos saja, ini kemasan polos saja. Kemasan polos? Kemasan polos saja penerimaan cukai itu kalkulasi sudah sampai 96 T, yang akan loss. Yang akan loss. Ini belum yang 200 meter, belum lagi yang pembatasan yang lainnya. Dan kita melihat dari dampak ekonominya, ya berbeda dengan negara-negara lain. Mungkin yang tadi disampaikan negara Australia, Prancis, dan lain sebagainya. Jadi kalau kemasan polos bisa akibatnya apa? Ya akibatnya tentu down trading. Mereka yang sekarang sudah tidak ada lagi pemisahan antara satu rokok dengan rokok yang lainnya. Mereka mencari yang murah. Ilegal pun gampang banget menirunya kan. Gitu kan, jadi tinggal ini saya kira keliru font-fontnya saja yang dirubah begitu. Dan kembali lagi, saya belum selesai Pak. Kembali lagi. Pelekatan pita cukai itu yang seharusnya dilekatkan sebagai pembeda antara yang legal dan ilegal. Ini sekarang harus muter, Pak. Yang sekarang udah tidak dengan bisa. Peraturan baru? Dengan peraturan baru itu harus muter untuk pelekatan pita cukai. Muter gimana maksudnya? Seharusnya kan dia harus rusak dulu ketika dibuka, harus rusak tuh pita cukai itu. Nah sekarang nggak boleh menutupi dari gambar-gambar yang tadi. Harus memutar. Nah ini yang menonjol adalah gambar paru-paru rusak. Pasti gambarnya. Hati rusak begitu. Betul. Saya kalau misalnya jadi pelaku industri yang ilegal ya. Gini Bang, saya tinggal nulis aja nih mereknya Unta. Dijejarkan dengan yang aslinya. Bedanya apa sekarang? Sama saja kan? Nah, penerimaan negara bisa loss dari sana. Jadi justru akan menimbulkan rokok ilegal yang pada akhirnya negara rugi dari cukai. Dan itu rokok ilegal murah. Siapa yang membeli rokok murah itu? Ya tentu saja anak kecil kan bisa jadi seperti itu. Kan nggak mungkin anak kecil membeli rokok yang mahal gitu. Dan tidak boleh sekarang jualan rokok dalam radius 500 meter di dekat pendidikan. 200 meter. Oh, sekarang 200 meter. 200 meter di instansi di PP di instansi pendidikan, tapi tidak disebutkan pendidikan apa itu. Formal, informal, semua. Dan hampir semua mall dekat sekolah di Indonesia. Betul. Ini. Hampir semua minimarket. Berarti nggak boleh jualan dong. Kalau cucu mau merokok, apa yang kau lakukan? Apa? Kalau cucu mau terus merokok karena sudah kecanduan rokok, apa yang kau lakukan? Kecanduan sama merokok itu dua hal berbeda. Apapun namanya kecanduan ya salah. Rokok itu menyandu karena itu zat adiktif. Jadi kalau asumsinya cuma begitu seperti produk normal, mungkin bisa. Jadi Bapak berarti Bapak mengatakan rokok itu hancurkan aja, nggak ada gitu. Itu maunya begitu. Dalam Islam rokok itu haram. Sudah jelas. Sekarang kita bicara dalam mengatakan haram, Pak. Apa? Tidak semua Islam menyatakan rokok itu haram. Tidak ada orang tua yang menawarkan rokok kepada anaknya. Ya kenapa? Kita semua, saya yakin nih kalau ditanya bapak-bapak ini, kalau anaknya merokok maka itu asumsinya tidak mengasumsikan bahwa orang sudah kecanduan, sudah adiktif, dia tidak akan berhenti. Kalau sudah berokok berhenti. Pak Saleh, DPR kita, ini kan kemunafikan Pak. Uang mau dari cukai, tapi akibatnya nggak mau. Jadi maunya gimana Pak? Ya ini dari tadi saya tonton dulu, nggak dikasih kita kesempatan bicara. Ini kan bermula dari pembahasan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Jadi ketika kita membahas rokok ini sebetulnya kami pending ini agak lama Pak. Karena kita ingin agar ini masuk ke tengah semua. Artinya jangan sampai pengusaha rugi, jangan pula orang aktivis kesehatan seperti Pak Tabrani, Profesor Tabrani ini juga merasa dirugikan. Karena itulah maka pada waktu itu ya kita membahas ini mengundang semua pihak, termasuk asosiasi dan segala macam itu hadir. Tapi akhirnya dipanggil ke DPR, enggak kita dengar dulu mereka itu maunya gimana. Mereka kan minta jangan sampai dilarang iklan misalnya begitu kan. Ya wajar lah. Kemudian nanti cara menjualnya begini dan seterusnya kita akomodir.
Tapi tentu akan kita dengar juga dari pihak Kementerian Kesehatan. Maka masuk pada titik temu, maka di dalam undang-undang itu sudah ada. Cuman ketika kita mau membuat detail di dalam undang-undang, itu kan pihak Kementerian Kesehatan tidak mau detail di situ di dalam undang-undang. Sebab mereka ingin mengaturnya dalam peraturan pemerintah. Agar mereka bisa semena-mena begitu. Sementara kita waktu itu belum percaya kalau di aturan pemerintahnya itu akan sesuai dengan apa yang diamanatkan kalau teman-teman dalam pembuatan undang-undang itu. Karena undang-undang kan dibuat bersama nih dengan pemerintah. Begitu sudah jadi peraturan pemerintah, ternyata ada sengketa-sengketa ini. Ya kan, di mana kita ini sebetulnya DPR tentu tidak mau meninggalkan aspek kesehatan, tentu itu fundamental sekali, tapi juga tidak mau meninggalkan aspek bisnis dan usaha, di mana di sana itu kementerian yang ngatur bukan Kementerian Kesehatan saja, Bang. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian di situ, gitu kan. Kemudian ada Kementerian Pendidikan, di mana tadi ada sangkut pautnya dengan sekolah dan seterusnya. Nah, ketika membuat peraturan pemerintah ini, saya tanya, apakah semua stakeholder yang ada ini dilibatkan? Jika tidak dilibatkan, maka ada yang ditinggalkan. Disitulah permasalahannya. Jadi kalau tidak dilibatkan, mereka merasa ditinggalkan. Kalau mereka merasa ditinggalkan, mereka akan protes. Jadi apakah di peraturan pemerintah ini larangannya makin melebihi apa yang dilarang dalam undang-undang? Sebetulnya karena undang-undang itu kan tidak detail, sehingga tafsir untuk membuat peraturan pemerintah lebih terbuka. Jadi ketika suka gitu loh. Mereka buat sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran Kementerian Kesehatan saja. Sementara dari aspek atau bisnis dan seterusnya itu mungkin dilupakan. Dan ingat, kalau ada 213 triliun anggaran yang diperoleh dari cukai rokok, sementara anggaran untuk Kementerian Kesehatan saja untuk tahun 2025 itu hanya sekitar 90 triliun, Bang. Termasuk BPJS. Dan termasuk BPJS Kesehatan diantaranya itu 45 Gimana triliun. ini Ibu Siti Nadia? Makanya itu kan besar kontribusinya loh. Iya 45 triliun untuk BPJS Kesehatan, sisanya untuk anggaran Kementerian Kesehatan se-Indonesia. Berarti 90 triliun besar. Tapi dari sana 213 triliun. Ya, uang 200 triliun Anda mau tolak. Sementara untuk BPJS yang rakyat kecil uangnya sedikit Anda perlu. Gimana itu? Iya, kalau kita lihat di Kementerian Keuangan, sebenarnya cukai itu tidak dimasukkan sebagai upaya untuk pemasukan negara. Tapi ternyata kan masuk pada kebijakan. Iya, itu masuk. Tapi lebih pada kebijakan untuk tapi kan tetap itu masuk. Iya, betul. Artinya apa, Pak? Artinya, kalaupun tidak ada cukai, itu tidak ada masalah harusnya. Kita melihat seperti itu. BPJS pasti kolaps 50%. Tidak mungkin. Dari cukai itu masuknya ke BPJS. Itu salah itu. Itu bukan. Nggak ada masuk BPJS, nggak ada itu. Saya mau terangin ini. Itu nggak betul itu. Iya. Begini. Sumber APBN itu jelas kok dalam undang-undang itu dijelaskan tuh. Sumbernya coba tanya tuh Pak Andre, kan ada tuh. Sumber daripada APBN itu apa? Ya kan yang pertama pajak. Pajak dan ya kan? Nah kemudian yang kedua diantara itu adalah bea cukai. Bea cukai itu adalah instrumen dari pajak juga. Betul. Jadi termasuk baru cukai kecil kalau sekali. Kurang itu termasuk yang itu apa namanya PNBP kan? Enggak, jauh dulu. Cukai rokok termasuk sumber APBN enggak? Iya dong. Dari mana itu kan masuk di dalam Tapi kalau itu tidak ada, tidak mengganggu. Bagaimana mengganggu? Mungkin ditanyakan aja ke Pak Prabowo, mau nggak kehilangan 213 triliun dari situ. Pak Orman. Jadi kan fair aja gitu. Penerimaan negara dari pajak itu 2.000 triliunan. Ya. Cukai itu 210%. Kalau kita substitusi kegiatan yang lain, banyak yang belum diambil. Misalnya apa? Misalnya. Kalau di negara yang lebih maju kayak Cina, 40 di Indonesia pajak di Indonesia ya kita 200 triliun itu kita dapat dari mana? Naikin pajak buat yang Naikin pajak. tinggi. Bapak gua habis dari sini. Rakyat yang Kita bukan pajak yang rakyat kecil, yang model Bang Otman ini. Gini Pak, di Cina itu naik, di Cina nanti itu, rakyat ekonomi jadi naik. Sebetulnya begini, ini yang saya katakan tadi, DPR itu sebetulnya ingin berdiri di tengah, jangan sampai ada ini namanya disparitas perbedaan pendapat ini. Maka karena itu kita mau ke tengah, jangan juga tertutup misalnya bisnis itu, lalu mereka ya katakanlah dalam tanda petik mereka nggak mau berusaha, atau tertutup lapangan pekerjaan yang katanya 66 juta tadi. Di sini juga jangan sampai tadi ada namanya perasaan bahwa ini kok kita nggak ketat nih soal kesehatan. Bener. Soal kesehatan tuh penting kan sudah ada tempat-tempatnya. Dalam undang-undang diatur kok ada tempat-tempat tertentu orang merokok. Nah sekarang, Pak Tabrani, Bapak tahu nggak 60% penduduk Indonesia ini hanya punya ijazah SD? tahu. Dan yang kedua, Bapak tahu nggak anggaran pendidikan, contoh universitas hanya sekitar 28% dari APBN, nggak ada uang. Jadi penting mana?
Ya, pertanyaan Kalau 200 triliun dari cukai rokok dibuang, bisa tutup itu semua. Pertanyaan Pak saya, Osman tahu nggak bahwa dunia usaha itu bukan hanya jualan rokok. Apa dong? Saya baru aja dapat terima ini industri fermentasi itu potensinya 90 kuadrillion. Potensi. Artinya besar sekali. Belum ada. Apakah industri harus jualan cuma rokok? Bisa industri jadi yang gini, lain. Bang Otman. Jadi itu bagian yang membuat Jadi gini, kita Jadi mindset Bapak state. setuju 200 triliun pendapatan negara dari rokok nggak ditolak aja hanya demi idealisme Bapak. Tidak pernah ada satu negara tiba-tiba 1 bulan hilang begitu. Prosesnya tidak pernah terjadi karena orang sudah kecanduan, dia tetap beli. Jadi gini, Coba Bang lihat Otman. di Gimana? Thailand, Jadi gini, silakan. saya sejujurnya saya tidak merokok, Bang Otman. Ya. Tidak ada saya kepentingan saya untuk memperjuangkan rokok segala macam. Tidak ada. Ini hanya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana tadi ini. Misalnya kan katakan kita mau membuka lapangan pekerjaan baru, membuka income baru. Pertanyaan saya, berapa persen sih angkatan kerja setahun yang bisa diciptakan oleh negara? Ya. Iya Berapa kan, persen, Pak? Padahal di dalam undang-undang, di dalam konstitusi jelas Ya. disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak Tuh, bagi Pak tak berani kemanusiaan. dengar tuh. Nah kalau itu Kehidupan dilarang yang kan layak, berbahaya. tapi juga hidup yang sehat. Jangan kehidupan layak. Ya, bagaimana Uang bisa? banyak, Gimana tapi- hidup sehat, Pak, kalau nganggur? Sehat Nah, dan di situlah sejahtera. kita pikirkan pikir. loh, Pak Lukman, satu batang rokok seharga 1 butir telur. Kita tahu stunting itu masih masalah di masyarakat kita. Jual telur Gimana yang kita? banyak, Coba bisa. bayangkan, kenapa nggak ditukar 1 batang rokok dengan 1 butir telur? Kenapa tidak ditukar 1 batang rokok dengan 1 telur? Kenapa tidak dipikirkan apa yang terjadi kalau APBN kehilangan 200 triliun lebih? Ketemu lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Hotman tidak merokok, tapi penggemar berat dari kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium itulah membuat semangat saya menangani perkara. Tanya Bapak Prabowo selama 25 tahun waktu dia jadi pengusaha dan adiknya Hasim. Bukan hampir, semua perkaranya Hotman menangkan. Dan itu berperan adalah kopi luwak karena saya kerja keras dengan kopi luwak. Mantap banget. Pak Roy, Bapak kan pengusaha retail. Dengan peraturan yang memberikan batasan ini bahwa rokok hanya boleh 1 warna, tidak boleh logo. 200 meter. Apa kerugiannya bagi Bapak sebagai pengusaha? Ya, saya mewakili juga pedagang-pedagang lain, Ya. ya warung Madura, warung tradisional, toko tradisional yang bisa lebih dulu hadir sebelum sekolah hadir, Ya. sebelum bimbingan belajar. Mereka hadir. sudah ada di situ. Sudah ada. Ya. Kemudian dikenakan jarak 200 meter, tidak boleh menjual. Tidak boleh menjual dalam radius 200 meter. Nah, lalu apa yang terjadi? Bagaimana mereka? Ya, bagaimana mitigasinya dari pemerintah? Ya. Mikirkan nggak mereka kehilangan produktivitinya? Ya. Ya. Sementara persoalan rokok, ayah saya perokok berat, tapi saya tidak perokok. Karena Itu apa? urusan pribadi. Ayah saya tidak pernah merokok di depan saya. Itu kepentingan pribadi. Dan sejauh mana kurikulum dimasukkan untuk mencegah Ya. ini? Rokok, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Sudah ada nggak di Pertanyaan kurikulum? saya Pak Roy, Tapi berarti kenyataannya itu tidak ada. membuktikan bahwa warung-warung di sekitar di situ mensuplai rokok untuk institusi sekolah. Tapi Ibu Karena mengatur kemudian kan warung, mengatur industri, ya, karena mengatakan tapi kalau nggak mengatur- dilarang 200 meter maka penghasilan berkurang. Padahal kan Kami sebenarnya banyak hal. memprediksi Apakah akan itu kehilangan Ya. Lagi-lagi prediksi. omset rokok itu di gerai-gerai perdagangan itu 48 triliun. Diprediksi. Ya. Ketika ada larangan 200 meter, yang menghitungnya saja 200 meter itu pakai apa 200 meter? Selain pakai perkiraan dan kalau memang Ya, berarti itu jelas supply, tidak ada Pak. perhitungannya, Supply, Pemda tidak balik diberitahu lagi. bagaimana Supply cara ke menghitungnya, maka anak dan terjadilah remaja. penyelesaian di tempat dengan hukum damai. Jadi itu kesimpulan Bapak, peraturan baru ini akan menimbulkan Ambigu. kerugian bagi Yes. pengusaha dan juga bagi negara. Ya. Kerugian negara apa? Pak Hendri? Memunculkan Tidak ada oknum, kerugian itu negara. pasti. Memunculkan oknum pastinya. Karena Tidak ada kerugian negara kata Pak Tabran. enggak, sekarang kalau misalnya 200 meter, pertama siapa yang harus menghitung 200 meter itu? Ya. Dari warung sampai ke satuan pendidikan. Dan Ya. diingat, satuan pendidikannya nggak tahu loh ini Nggak jelas. formal atau bukan atau seperti apa. Pasti akan ada oknum-oknum yang nyamperin
tokonya Pak Roy. Ini karena Akhirnya ada PPI terjadilah pemerasan. Akhirnya pemerasan. Dan sudah akhirnya. terjadi. Sudah terjadi. Sudah Sudah terjadi terjadi. kan? Yang Mbak Beni dilarang gimana? kan Terjadi jual pemerasan? rokoknya, bukan menutup Memangnya retailnya. itu Indomaret hanya jual rokok. Permasalahannya, permasalahan Saya utama nggak bicara Pak, Indomaret, warung Madura, ini Pak. dalam penyusunan peraturan pemerintahnya itu Ya. sendiri, Pak. Jadi kami selaku pemangku kepentingan di bidang produksi industri tidak dilibatkan. Bahkan finalisasi peraturan pemerintah sebelum ditandatangan oleh Presiden Republik Indonesia itu tidak diparaf oleh beberapa kementerian. How come Jadi ini Kementerian terjadi? Kesehatan suka-suka aja gitu. Justru disinilah Pak yang kami sesalkan. Sebenarnya Pak, untuk Gaspol ya. untuk masalah kesehatan, kami sepakat Pak. Kami juga tidak mau Indonesia tidak sehat. Tapi pembahasan atau permasalahan ini tidak bisa hanya kesehatan saja, industri saja. Harus duduk bersama-sama. Sementara kesehatan butuh uang untuk bayar BPJS. anggaran mereka dan BPJS. Betul. Banyak duit dari sumber lain. Katanya pedagang asongan nggak boleh lagi dong jual di mana dalam radius 200 meter. Betul. Otomatis. Pak Hotana. Eceran juga nggak boleh. Pasti. Siapapun nggak boleh jual. Starling nggak boleh juga. Tidak boleh. Hah? Tidak Ya, boleh. ibu-ibu. Pedagang keliling nggak bisa Jadi, juga. pedagang asongan, pedagang eceran pun nggak boleh lagi jualan rokok dalam radius 200 meter. Iya, karena membuat Jual yang lain aja, lingkungan, Pak. membuat Banyak lingkungan. yang Jadi lain kalau dijual. pernyataannya itu akan ada potensi kerugian karena larangan 200 meter, Iya. berarti selama ini memang ada potensi untuk suplai rokok kepada anak dan bukan remaja. gitu sebenarnya. Supply-nya adalah rokok ilegal itu. Bukan. Rokok ilegal yang hanya 1.000-2.000 rokok perak ilegal kan itu yang tidak dibelanja masuk oleh ke anak retail. sekolah. Ya, Kan gimana, tidak masuk ke gimana? retail, Rokok Pak. ilegal itulah yang beredar di anak-anak sekolah dengan membeli ketengan 1.000 perak, 2.000 perak. Artinya Pak, yang legal diawasin, yang Ya. ilegal tidak Yang mesti diawasin. dilarang, tidak dilarang. Yang tidak perlu dilarang, malah dilarang. Itu sama dengan barang import ya. Diskriminatif. Ya barang import tapi barang yang ilegal import itu banyak banget di Malah lebih mana-mana. banyak. Betul. Lebih banyak. Lebih banyak. Dan dibebaskan dengan membayar denda saja. Yang Ya. ilegal itu tidak perlu iklan. Jadi sebetulnya tidak perlu gini, promosi. Pak Hotman. Gimana Pak Tabrahan ini ngotot? saya- Kenapa Bapak nggak saya bilang aja punya rokok data. tutup semua? Saya punya data. Rokok ilegal 4,98% tahun Sekarang 2020. udah hampir Enggak, sekarang 7%, Pak. 6,9. Bapak Iya, datanya sekarang sudah Itu data 7%. 5 tahun lalu. Itu Bapak saya gimana bilang sih? itu. Itu sudah 5% data rokok Sudah ilegal. 7%, 6,9. Berapa? 6,9%. 6,9%. Ya. Sudah 7%. Berarti yang ilegal. 97,3% masih legal. Itu yang di permukaan kalau menurut saya Pak. Ini Ah, fenomena ya kalau gunung semuanya es. mau pakai Asumsi, asumsi nggak asumsi. akan Pabrik beres. ilegal tidak pernah ditutup. Yang Ya. rokok ilegal saja tidak pernah dibasmi, disikat, malah dibayar denda bisa keluar lagi, apalagi pabriknya. Jadi yang gini, tidak Bang Hotman, kelihatan kalau lebih banyak. saya, DPR gimana nih? jadi Pak DPR begini dulu. sebetulnya kalau mau buat peraturan, itu kan peraturan itu mengikat seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yes. Jadi bukan hanya orang yang tidak merokok, bukan hanya perokok, Benar. tapi seluruh rakyat Indonesia nggak boleh lari dari peraturan pemerintah. Terus maksudnya apa nih? Karena itu kalau mau buat peraturan itu libatkan semua pihak. Ya, jangan egois gitu. Jangan egois, makanya di DPR ketika buat undang-undang itu Ya. harus ada dengar pendapat. Ibu Siti Semua itu kan- Kemenkes egois ya? Nah, sekarang kalau betul, ini kan kalau betul pihak asosiasi tidak pernah diajak, itu Ya. berarti kan Ya. ada satu pihak penting yang Misi. berkepentingan dalam peraturan itu nggak diajak sehingga mereka merasa bukan bagian dari rakyat Indonesia. Ya. Sementara di dalam konstitusi kita setiap aturan yang ada melibatkan masyarakat itu harus melibatkan semua pihak supaya Ibu mereka Siti taat. tolong dijawab. Saya khawatir gini Bang Hotman, saudara, sebelum Bu Siti, saya khawatir undang-undang ini atau peraturan ini nanti begitu sudah lahir malah memotivasi orang untuk tidak taat pada peraturan itu. Benar. Bagaimana mungkin mereka misalnya tadi kalau Bu Nadia mengatakan, ini kan berarti selama ini ada penjualan rokok pada anak-anak sekolah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya mereka harus bikin toko baru yang menjauh dari sekolah itu 200 meter gitu loh. Nggak mungkin kan? Dia harus pindah hanya karena ada aturan baru. Ibu ini. Siti tolong dijawab. Gitu loh, masalahnya. Kemenkes. Satu, bahwa yang dilarang itu hanya rokok. Jadi yang lain itu silahkan tetap boleh, bukan artinya pedagang-pedagang retail tadi pindah, bukan Ya artinya berarti dia harus warung-warung bikin toko rokok baru di sebelah. Jadi Nah, semua itu orang betul. yang tidak boleh jual. Pedagang 200 asongan tidak boleh dalam meter. radius Dalam 200 200 meter. Hati-hati rakyat ini. Makanya Makanya rokok. gini, kalau saya Bang Hotman sekali lagi, kalaupun aturannya akan tetap dibuat lagi, mau ajak lagi itu semua pihak. Lalu nanti yang kerjaan kita apa? Kerjaan kita melakukan kerja keras supaya rakyat tidak merokok. Ya. Mereka pun pasti setuju kok. Iya.
Karena orang yang merokok itu tahu bahwa rokok itu berbahaya. Ibu Siti, tolong dijawab. Ibu Siti, negara ini perlu uang sekarang ini. Perlu uang. BPJS yang dibawa awasan ibu, kalau nggak ada uang begini gimana? BPJS itu kan menyangkut jutaan rakyat Indonesia, perlu uang. Jadi saya mau jawab dulu yang pertama, Pak, bahwa kita bisa beda pendapat, tapi bukan berarti bahwa seluruh masukan yang diberikan itu diterima kan Pak. Ini kan selalu terjadi bahwa kita nggak pernah diajak, kita nggak pernah ini karena kemudian ternyata tiba-tiba aturannya keluarnya seperti itu. Padahal kita sudah ngikutin proses-proses yang terjadi. Oke, ini mungkin buat koreksi ke depan. RPMK kita ada partisipasi sehat, kita punya public hearing, tapi bukan berarti semua masukan kita terima. Karena kita juga melakukan tadi benchmark ke negara-negara lain. Gimana Australia, gimana Singapura, gimana negara-negara lain. Itu kan juga jadi benchmark kami, bukan berarti nanti way-way-nya itu adalah oh ya saya terima semua masukan untuk masuk di dalam Indonesia. Kalau peraturan ibu ini tidak ditaati, dilanggar, akibatnya apa? Apakah cukainya ditolak atau gimana? Ya ada hukumannya enggak? Ada sanksinya Pak? Kalau peraturan Kemenkes ini tidak diikuti, apa akibatnya terhadap perizinan? Ya ada iklan kan, iklan harus diatur. Ada pemerintah daerah yang harus melakukan peneguran mengenai kalau gimana tidak iklan itu dipasang. nggak ada sanksinya kan dalam peraturan. Kan Kemenkes nggak berhak bikin sanksi. Ya peraturan kan ada, memang kami tidak melakukan sanksi. Sanksi itu kan diberikan oleh aparat hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, tapi aparat hukum itu hanya bisa bertindak kalau dalam peraturan itu ada klausulnya. Misalnya kalau Anda tidak melakukan ini, maka Anda disanksi begini. Satu hal sambil kita menuju istirahat, dalam undang-undang disebutkan tidak boleh jualan dalam radius 500 meter jualan rokok. 200. Apakah dalam undang-undang 500, tapi dalam peraturan Menteri Kesehatan dirubah jadi 200. Pertanyaannya, emang berwenang Menteri merubah undang-undang? Emang berwenang Menteri melangkahi anggota DPR ini? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Waktu saya kecil di kampung sana, saya sudah selalu melihat merek gudang garam, begitu indah. Tapi, halo para pemirsa, dalam waktu dekat, yang Anda akan lihat adalah foto-foto dada rusak seperti ini. Nanti sampul rokok akan seperti ini. Mana dia? Ini dia nih. Bakal seperti ini dan nanti sampul rokok yang Anda akan lihat. Apa itu? Kaki busuk, dada busuk. Tapi di satu pihak, pemerintah butuh 200 triliun untuk membiayai pembangunan. Kesimpulan terakhir, apa kerugiannya? Tolong singkat-singkat saja. Apakah peraturannya perlu didukung atau stop? Kalau kami mulai dari PP-nya, beberapa pasal di PP itu masih harus kita review. Kemudian proses penyusunan peraturan Menteri Kesehatan dihentikan saja dulu. Dihentikan sambil menunggu pejabat yang Menteri sudah hampir keluar nih. Belum. Sudah hampir. Belum. Kementerian Perindustrian belum diajak bicara. Oke, Anda gugat nggak kalau sampai keluar? Gugat ke Mahkamah Agung? Ya. Ya digugat Pak. Honor saya nggak mahal kok Pak untuk pengacara. Pak Roy gimana? Ya kami mengingatkan bahwa perlu peraturan itu ada mitigasinya, ada kontingensinya. Colok to the point, draft peraturan Menteri Kesehatan harus dirobek nggak? Ya, ini yang kami minta untuk dapat kami asosiasi sedang memikirkan untuk GR karena ini sangat memukul ekonomi. Memukul ekonomi, tidak boleh jual radius 200 meter. Tidak ada sosialisasi. Warnanya hanya boleh kuning busuk, hanya boleh di sampulnya paru-paru busuk. Jadi Anda tidak setuju peraturan itu? Ya, jalan terbaiknya berunding, Pak. Harus diajak bersama dong. Oke, Pak Andre, dari segi kerugian negara kalau tetap dipaksakan? Saya rasa tadi sudah disampaikan bahwa 218 kemungkinan 218 triliun. Ya. Jadi itu adalah dampak ekonomi secara general 160 triliun. Sedangkan BPJS berapa? Penerimaan. Jadi kalau 160 triliun itu adalah dari sisi penerimaannya. 218 adalah dampak ekonominya. Tapi tadi saya setuju dengan Pak Roy dan juga Pak Beni bahwa diajak berunding lah. Diajak berunding. Sebetulnya jangan asosiasi saja, kementerian saja tidak diajak berunding. Kalau tidak diajak berunding akan gugat ke Mahkamah Agung?
Ya, itu- Judicial review, jawab dulu, yes or no? Kita negara hukum. Ya. Menyelesaikannya dengan hukum. Jangan lupa nomor telepon saya sewa pengacara. Pak Saleh, DPR gimana? Ya, kami sekarang ini sebetulnya sedang melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah Kenapa itu. tidak awasi di Departemen Kesehatan? Jangan suka-suka. Karena memang untuk membuat peraturan pemerintah itu adalah kewenangan pemerintah, Bang. Ya. Jadi kami kan undang-undangnya sudah. Jadi Ya. kami sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap peraturan pemerintah itu karena bukan hanya soal pasal rokok. Kemarin tuh pasal alat kontrasepsi juga digugat juga oleh masyarakat ke DPR. Ya. Kita dengar semua itu. Jadi nanti pada saatnya tentu pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini nanti semua kita Tapi akomodir. Bapak nih. udah mau berakhir jabatan. Kan masih berlanjut. Jadi yang akan datang ini, insya Allah, ya gini, insya Allah yang akan datang ini kan kita akan titipkan pada siapapun yang akan ngurus kesehatan ini. Terima Karena kasih. Ini penting sekali. Ya, Pak Tabrani, Bapak yang terlalu ngotot seolah-olah industri rokok harus dimatikan. Kenapa, Pak? Pak, kita bicara aturan sekarang, Ya. undang-undang. Aturan yang sewenang-wenang katanya. Tidak ada aturan sewenang-wenang. Oleh karena itu, tugas negara apa undang-undang dasar? Mencari uang untuk rakyat. Tidak melindungi segenap rakyat. Baca Melindungi dengan Permendak. kasih pendidikan, ada uang untuk membayar. Termasuk melindungi Bagaimana hak-hak melindungi kalau daripada rakyat merchant. miskin? Ya. Justru itu Melindungi pengusaha juga. rakyat miskin Ya. sudah terjebak menyandu. Belanja rokoknya nomor 2 setelah beras. Yang lain kurang. Saya mau tanya Kenapa Bapak, sudah terjangkau? berapa rencana budget untuk IKN? Berapa triliun? Ada yang bisa jawab nggak? 400. 400 triliun. 460. Kalau sampai 200 triliun dari cukai rokok hilang, siapa yang bayar itu, Pak? Bapak mau bayar? 400 triliun itu berapa? Simulasinya dari Mas Andri itu banyak punya masalah metodologi. Saya berani lawan nanti, ayo Oke, kita. kalian berantem deh nanti. Oke. Kalian berantem deh. Oke. Jadi aturannya adalah yang penting lindungi rakyat dari lingkungan yang merusak dirinya. Rokok itu merusak diri dan merusak orang lain. Lindungi. Oleh karena itu di seluruh dunia rokok ini menjadi komoditas yang dicukai. Kenapa? Dia merusak orang lain. Oke. Dia harus didenda. Oke, Ibu Siti, Gitu, Bray. dengan keluhan dari para pengusaha ini, walaupun ada dukungan, apa sikap terakhir dari Kemenkes? Akan tetap keluar peraturan yang tidak boleh jualan dalam radius 200 meter. Pedagang asongan, kutangkap kau. Warna-warna gudang garam nggak boleh lagi, hanya boleh ada kuning busuk. Gambar paru-paru busuk dalam sampul rokok. Begitu. Ya, satu, tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi perokok. Ya, saya nggak mau rokok kok. Ya, betul. Maka pemerintah harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga anak tumbuh. Bentar dulu, Pak Harman. Kedua, kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk menanggung penyakit-penyakit akibat rokok itu terus-menerus meningkat dan itu bisa sampai dengan 10 triliun. Nah, kita bayangkan kalau jumlah perokok 100 terus naik triliun, bukan 10 akan naik triliun. lagi gitu. Terus 100 triliun, Pak. Iya. Nih. Ya, jadi itu yang kita lihat. Jadi, walaupun pemasukan seolah-olah besar 208 triliun, tapi yang kita keluarkan untuk membayar kualitas kesehatan itu pasti suatu saat Jadi akan lebih Kemenkes besar. akan tetap ngotot mengeluarkan peraturan menteri yang memberikan pembatasan yang sangat tinggi. Akan keluar dalam waktu dekat. Tapi itu tidak benar, nggak boleh. Karena Iya. negara kita negara demokrasi. Tapi Kemenkes akan tetap nggak akan berubah Nggak pikiran. boleh itu. Negara demokrasi, semua harus didengar. Iya. Semua akan kita dengar, kita akomodir. Tapi tetap akan keluar tapi peraturannya. pilihan akan Tetap akan keluar peraturannya. Iya, karena ke PP itu harus ada aturan teknisnya. Oke, Pak. demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jadi semua pedagang minimarket, pedagang asongan mulai dalam waktu dekat menjauh dari lingkungan sekolah apapun, minimum dalam 200 meter nggak boleh. Ya, hati-hati karena akan ditangkap oleh Satpol PP. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV City hari Rabu jam 9 karena hanya satu host yang ahli hukum di negara yaitu Hotman Paris, pengacara dari Prabowo 25 tahun. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Mari Pak. Ini, Pak. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.